kekayaan siapapun. Jadi ini terkenal sebagai tabiin ahli ibadah yang ya nggak mudah deketi sama orang kaya. Kalau yang pekan lalu yang kita baca bab nasihatnya Asyibli misalnya, Asyibli itu dulu orang kaya yang melarikan diri kekayaan. Jadi orang kaya yang sangat kaya raya, lalu hartanya dibagi-bagi semua, lalu dia hidup dengan hidup yang ala kadarnya. Jadi udah pernah jadi orang yang sangat kaya, Asyibli. Kita bahas pekan lalu. Jadi kembali kepada ini masalah kekayaan dan agama. Harusnya jadi orang ahli agama itu ya nggak tunduk, nggak mudah ditundukkan oleh kekayaan para konglomerat. Ini di antara kekacauan kita hari ini kan semuanya diukur pakai kekayaan. Ini yang membahayakan kehidupan. Kalau semuanya pakai kekayaan, nah, itu yang nilai agama juga akan jadi kehilangan makna. Padahal dalam pelajaran kita mana yang lebih tinggi, ilmu atau kekayaan, ilmu atau harta kan? Di teori awalnya kan bahwa ilmu lebih tinggi daripada harta, apalagi misalnya agama. Agama lebih tinggi dari harta karena nanti harta itu adalah alat untuk menjalankan agama dengan baik. Betul bahwa ada beberapa ajaran agama yang tidak bisa jalan kalau nggak ada harta. Jadi misalnya kayak orang kewajiban zakat. Kalau kita belajar yang membaca agama, perintah agama agak lebih pelan teliti misalnya. Jadi ketika Al-Qur'an menyuruh kita untuk wa'aqimus sholat wa'atuz zakat. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat. Itu kalau kaedahnya, karena Islam menyuruh kita bayar zakat, maka artinya Islam menyuruh kita jadi orang yang mampu. Nah, ini kan kalau di dalam ilmu kaedah fikih ya, kan ada istilah kaedahnya itu mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Satu kewajiban yang tidak terlaksana kecuali dengan keberadaan sesuatu itu, maka keberadaan sesuatu juga menjadi wajib. Artinya ketika ada perintah wa'atuz zakat, artinya itu juga harus kita maknai. Perintah agama agar kita menjadi orang yang mampu membayar zakat. Itu kan misalnya. Misalnya tentang haji. Man istata ilahi sabila. Ya artinya bahwa kita harus menjadi orang yang mustato, orang yang mampu untuk pergi haji misalnya gitu. Ya gimana caranya? Apa yang membuat orang itu mampu? Selain faktor kesehatan juga ada faktor kekayaan misalnya. Jadi ini kekayaan itu adalah alat sarana untuk menjalankan sebagian besar ajaran agama. Ini yang terkadang terlewatkan masalah kekayaan ini. Oke, ini kalau di pelajaran yang lain, jadi kalau orang nggak mau bekerja, nggak mau berusaha, nggak mau kaya, ini kalau orang ahli agama akan jadi fitnah bagi agamanya. Misalnya orang ahli agama, ilmunya banyak, agamanya bagus, kemudian menganjurkan tentang zakat. Itu kan ada tendensi ya, jangan-jangan zakatnya itu kan dia nyuruh zakat semangat banget. Itu kan nanti ada tuduhan bahwa itu untuk kepentingan orang yang beragama itu. Naudzubillah min dzalik. Oke. Kembali ke kalimatnya Syekh Nawawi. Jadi penjelasan dari hadis waman tawadhu li ghadri ginahu faqad dhahaba sulusadinihi ai li anna syari'ata. Penjelasan Syekh Nawawi li anna syari'ata karena agama syariah itu an yakuna adalah keberadaannya ta'ziman nasi. An yakuna mau dibaca an yakuna ta'dimun nasi, bahwa menghormati orang itu li ajli solahihi karena kesolehannya, wali ajli ilmihi dan karena ilmunya.
Dunat takdim li ajli malihi, bukan menghormati, mengagungkan karena kekayaan. Jadi orang itu, agama itu mengajarkan, menghormati orang itu harus karena faktor kesolehannya, karena faktor ilmunya. Nah, masalah soleh ini kan kalimat soleh relevan, cocok, pantas, pas. Ya, ini juga sering saya ingatkan bahwa kesolehan itu harus memenuhi relevansi, ketepatan ruang dan waktu dan momentum. Misalnya Al-Quran, nggak ada yang salah. Nah, tapi coba kalau misalnya orang pas suruh baca Al-Quran ketika acara walimahan, pengantin, lalu dibaca ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Salahnya di mana? Gitu kan. Salahnya adalah nggak tepat antara pilihan ayat dengan suasana saat itu. Orang acara orang seneng-seneng mau acara apa walimahan dibacain kullu nafsin dha'iqatul maut. Merusak selera makan nanti kan. Itu ayatnya nggak salah, cuman penempatannya yang tidak pas. Ini tentang sholah ini ya, soleh. Yang kedua, orang dihormati karena ilmunya. Ini di masyarakat Islam ya. Jadi orang berilmu itu diberikan kedudukan yang posisi yang tinggi. Jadi penghormatan kepada ulama itu luar biasa dalam dunia Islam. Nah, sekarang aja kita dunia Islamnya sedang mengalami pasang surut yang demikian, sehingga keberadaan ilmu juga ini menjadi kurang mendapatkan tempat yang seharusnya. Kesannya sekarang bahkan ilmu-ilmu sains yang dulu pernah menjadi salah satu keunggulan dunia Islam juga sekarang nyaris sains itu ya adanya di Barat gitu ya. Ini bukan karena kemajuan Barat semata, tetapi ya harus kita otokritik. Jadi kehebatan Barat hari ini juga karena kelemahan kaum muslimin yang memang dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Oke, ini kan. Fa'inna man akramal mala, karena sesungguhnya orang yang memuliakan harta, ahanal ilma, dia menghinakan. Ahana itu bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia, menghinakan, ahana menghinakan al ilma ilmu wassalah dan kesolehan. Jadi ini dibagi tiga, makanya dikatakan 2/3 agamanya hilang. 2/3 agamanya hilang. Karena yang duanya itu adalah ilmu dan kesolehan. Jadi dibagi tiga, ilmu, kesolehan, kekayaan. Nah, kalau orang menghormati orang lain karena kekayaannya, artinya kehilangan. Jadi 2 poin, yaitu ilmu dan kesolehan. Nah, qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Kata Syekh Nawawi, berkata tuanku Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ini nama yang sangat populer di kalangan kaum muslimin Indonesia, mazhab Syafi'i terutama. La budda likulli mu'minin. Ini salah seorang ulama soleh, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada kitabnya Al-Bughyah, itu tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. La budya, la budda, menjadi keharusan, tidak boleh tidak. Likulli mu'minin, bagi setiap mukmin, fi iri ahwalihi, dalam seluruh situasinya, min salasati asya. Jadi setiap mukmin itu keadaannya harus berada dalam 3 macam ini. Jadi ini ungkapan Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa kondisi orang beriman itu dalam 3 suasana ini. Pertama, amrun yamtasilu, perintah Allah, perintah yang dia penuhi, yamtasilu, yang dia kerjakan,
Makanya dalam pesan takwa setiap Jumat, bimtisali awamirihi wajtina binawahihi, gitu kan. Imtisal melaksanakan perintahnya, jadi amrin yamtasiluhu wa nahyin. Kalau larangan, ya jtanibuhu. Larangan yang dia jauhi. Jtanibu, jadi menjauhi. Jadi tidak mendekati. Wa qadrin, dan ketetapan Allah, yardho bihi, yang dia ridho atas ketetapan Allah itu. Jadi ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa seorang mukmin itu ya keadaannya setiap waktu ada dalam 3 bingkai ini. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ridho dengan ketetapan Allah. Kalau di pelajaran tauhid, ini amr nahi ini juga ketetapan, tapi namanya ketetapan syar'i. Qadar ini disebut dengan ketetapan kauni. Ketetapan kauniyah. Kalau amr wa nahi ini ketetapan yang bersifat syariah. Kalau di penjelasan di kitab kajian bab tauhid. Jadi fa'aqallu halatil mu'min. Fa'aqallu, maka minimal halatil mu'min, keadaan orang beriman itu la yahlu fiha. La yahlu, tidak kosong, tidak sepi. Fiha, pada keadaan mukmin itu, min ahadi hadihil asya'is salasah. Bahwa keadaan orang beriman itu nggak akan kosong dari salah satu dari 3 hal ini. Jadi ini keadaan orang beriman, satu di antara 3 ini. Fayan bagilahu, jadi minimal itu nggak boleh kosong dari 3 ini. Fayan bagi, maka seyogyanya, maka sepatutnya, lahu, baginya, an yulzima hammaha, maka seharusnya setiap mukmin itu an yulzima halmaha, an yulzima hammaha qalbuhu, ya, an yulzima, untuk mengiltizamkan, memaksakan, hammaha, pada obsesi, pada ham itu cita-cita, kolbu hatinya, jadi hatinya itu digerakkan untuk 3 hal ini. Yuhaddisu biha nafsahu, dan menyampaikan yuhaddis, menyampaikan biha, dengan 3 hal itu, nafsahu, dirinya sendiri. Wa ya'khudul jawariha biha, dan membawa seluruh anggota tubuh untuk melakukan 3 hal tadi, fi sa'iri akhwalihi, dalam seluruh kondisinya. Ini penjelasan Syekh Nawawi, bahwa ya harusnya, sebaiknya setiap mukmin itu memaksa dirinya, hatinya, untuk berobsesi pada 3 hal ini. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, kemudian ridho dengan takdir. Kemudian yuhadis biha nafsahu, membisikkan pada diri, jadi untuk ridho, untuk menjauhi larangan, menjalankan perintah, dan seterusnya. Ini penjelasan Syekh Nawawi dari hadis Nabi 3 hal. Jadi man asbaha wa huwa yashku di qol ma'ashi faka'annama yashku rabbahu, wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sahitan 'ala Allah, wa man tawaddu'a li ghani li ginahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Ini 3 frasa,
3 item yang ada dalam makalah pertama di bab as-sulasi. Lanjutkan. Wal maqalatus tsaniyah. Masih ada waktu sedikit lagi. Wal maqalatus tsaniyatu, dan makalah yang kedua. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar menyampaikan, salasun la tudraku bisalasin. Salasun, ada 3 perkara, la tudraku bisalasin, yang tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa direngkuh, didapat bisalasin dengan 3 perkara ini. Ai salasu khisolin, ada 3 perkara, la tutlabu, tidak bisa diperoleh, tidak bisa dituntut, bisalah sati asya, dengan 3 perkara ini. Pertama, al-ghina bil muna. Al-ghina bil muna. Bidommil mimi, jam'u maniyah. Al-ghina, menjadi kaya, bil muna, jam'u maniyah, jadi dengan hayalan. Jadi orang pengen kaya cuma berhayal doang. Ai fala yahsulul ghina, maka tidak akan tercapai kekayaan bil aman, dengan berhayal, berandai-andai. Orang kan, kalau di mahfudat kita dulu kan diajarkan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Termasuk dalam kaedah kekayaan, ya nggak bisa dipungkiri. Ada di antara sebab orang kaya itu, ya di antaranya kalau dia rajin bekerja secara dohir. Ya. Meskipun ada orang yang misalnya dia belum kerja apa-apa udah kaya karena warisan misalnya, ya bisa aja. Tapi ya cukup menarik, itu ada salah satu tulisan yang menyebutkan tentang keutamaan orang kaya. Setidaknya ketika orang itu kaya, itu dengan cara yang benar tentu, artinya dia terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemegang amanah kekayaan. Dan seterusnya. Dan ketika orang kaya itu bisa melakukan apa saja yang tidak dilakukan oleh orang miskin. Dan sebagian besar tadi ajaran agama itu hanya terlaksana dengan kekayaan. Makanya pentinglah al-malu soleh fi yadi rajulin soleh. Harta yang soleh itu ya ketika ada di tangan orang yang soleh. Oke, jadi ini kata Abu Bakar. Jadi ya kalau terkenal Abu Bakar kan juga orang kaya sejak muda. Tapi ya kekayaan yang diperoleh dengan kerja keras menjadi pedagang. Ini, tapi ini kalau di sini kan bal bil qismati minallah. Kekayaan itu nah, karena ada dunduman bagian dari Allah Subhanahu wa taala ngasih. Itu izu man tasya wa tudillu man tasya. Tapi kalau itu ada orang alim maksiat dikasih kaya. Iyalah. Allah Maha Kaya, Allah Maha memberikan wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah ngasih rezeki kepada siapapun tanpa pakai hitung-hitungan. Cuman yang harus diluruskan bahwa jadi semua yang ada di dunia ini yang diperoleh setiap orang itu semuanya konteksnya adalah konteks ujian. Yang kaya diuji, yang miskin juga diuji. Tapi kalau sama-sama ujian, ya akan ujian kaya daripada ujian miskin ya. Yang udah terlanjur di kaum muslimin itu ya sering sulus bagi miskin, tapi sering gagal ketika menjadi kaya. Dan di dalam sejarah Islam di zaman sahabat Nabi itu kan beda. Mereka sukses menjadi orang-orang kaya setelah sukses menjadi orang-orang miskin. Oke, ini tentang apa? Yang pertama, al-ghina bil muna. Yang kedua, yang nggak diperoleh juga, wasyababa bil khidabi. Wasyababa bil khidabi. Orang pengen muda. Jadi ini kan
muda tapi dengan cara menyemir rambut. Ya, rambutnya doang yang hitam yang muda. Tapi kalau memang onderdilnya, spare part-nya memang sudah, nah itu udah aus ya, mau diapain, mau rambutnya disemir sampai kayak apa ya, tetap saja. Fala yahsulu syababu bihido bisya'ri bil khina'i wa nahwihi. Di fala yahsulu syabab, jadi muda itu tidak diperoleh bihido bisya'ri, dengan menyemir rambut. Rambutnya disemir hitam semua misalnya, bil khina, dengan apa itu sifat mata yang hitam-hitam itu dan jenisnya. Ya, kalau zaman sekarang ya pakai semir. Memang warnanya bisa hitam lah, bisa. Tapi apakah kemudian yang berwarna rambutnya hitam itu otomatis jadi orang muda? Mungkin semangatnya muda, semangatnya. Tapi ya tadi organ tubuhnya nggak bisa dipungkiri lah. Jadi organ tubuh itu kan ada masanya, ada masanya. Jadi kalau memang sudah masanya, sudah masa aus ya nggak bisa dipungkiri. Dipaksakan untuk ambil muda ya, nanti kayak, mohon maaf jadi mohon kayak ini ya, mobil tua digeber, udah misalnya casingnya udah diganti, semuanya diganti, mobil baru semua, tapi mesinnya mesin tua. Begitu nanjak ya batuk-batuk lah. Nah, gitu. Jadi nggak cukup syabab bil khidab. Wasihatu bil adwiyah. Yang ketiga, jadi ini kesehatan dengan cara obat. Ini kalau dalam bahasa keimanan tentang sehat sakit itu Allah yang ngasih. Wa idza maridtu fa yashfin. Obat itu hanya perantara. Ay fala tahsulus sihah. Maka kesehatan tidak otomatis didapat binafsil adwiyah, dengan apa itu mengandalkan obat, binafsil adwiyah, bal bisyifa illahi ta'ala. Akan tetapi kesembuhan kesehatan itu adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan kan gitu kan, mendoakan orang yang sakit, syafaqallahu syifaan ajila. Yang kalau dalam kisah Nabi Ibrahim yang di surah Asy-Syu'ara itu, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit, dialah Allah yang memberikan aku sembuh. Misalnya kalau orang sudah ditakdirkan nggak sembuh, meskipun didatangkan sekian dokter, di kisah Nabi Ibrahim dari ayat ke berapa itu 77 ya. Fa innahum aduwwul li ila rabbil alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin, di ayat ke-80-nya. 80 surah Asy-Syu'ara surat ke-26 itu tauhidnya Nabi Ibrahim. Dan jika aku sakit, maka dialah Allah berikan aku sembuh. Meskipun bagi kita tetap diwajibkan bahwa kalau sakit ya suruh berobat. Ibadahnya orang sakit ya tadawu, berobatlah. Jadi tentu berobat dengan cara-cara yang benar. Oke, ini kalimat Abu Bakar, jadi sangat indah, tiga kalimat. Salasun latutroku bisalasin, al-ghina bil muna, wasyababa bil khidab, wassihata bil adwiyah. Satu lagi, kita lanjutkan ke wal maqalatus salisatu. Makalah nasihat yang ketiga, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umar menasihati, menyampaikan husnut tawaddudi ilan nasi nisful akli. Husnut tawaddudi ilan nasi nisful akli. Ay al-mahabbah, cinta yang baik. Jadi kalau kita yang sering kali yang populer kalimat mawaddah. Tawaddud itu satu akar kata dengan mawaddah. Jadi turunannya itu ada mawaddah, ada tawaddud, ada al-wud. Kalau dalam surah Maryam
Innalladzina amanu wa amilus sholihati yaj'aluhumur rahmanu wudda itu. Akar katanya. Jadi produknya bisa tawaddud, bisa mawaddah, hati al-mahabbah. Cinta yang baik ilan nasi kepada sama manusia adalah nisful akli, separuh akal. Kamarwa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir Ibnu Abdullah, sebagaimana telah diriwayatkan Ibnu Hibban dan At-Tabrani Al-Baihaqi dari Jabir Ibnu Abdullah, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, mudaratun nasi shadaqatun. Mudaratun nasi shadaqatun ay mulatofatun nas. Jadi bersikap lembut kepada sesama manusia adalah sedekah, bersikap baik, mulatofah. Jadi bersikap santun, bersikap lembut, santun, baik bil qauli, dengan ucapan wal fi'li dan perbuatan, itu adalah satu kebaikan. Ya, yusabu alaiha, yusabu alaiha, ini bukan hak, ini ain ini harusnya. Jadi yusabu alaiha, yang diberikan pahala kepadanya. Jadi, ini harusnya ini bukan hak, ini harusnya ain. Jadi yusabu alaiha, yang diberikan pahala kepadanya, sawabas shadaqah. Jadi bersikap baik. Nah, kalau baik itu kan ya standarnya standar publik. Ya, baik kalau di kita insya Allah secara umum di masyarakat Muslim, ketemu salam, ya bersikap ramah, tidak melipat muka, gitu, nggak asem. Ini yusabu alaiha sawabas shadaqah. Nah, ini di antara akhlak yang disebutkan di sini, wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah di antara mudarah, kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annahu la yadummu ta'aman qattu. Bahwa Nabi, ini di antara sifatnya apa? Kelembutan Nabi, Nabi tidak mencela makanan. Di makanan kalau nggak suka ya tinggalin aja, nggak usah dimakan. Ini kadang yang kurang bagus ini kalau di acara-acara gitu ya, itu walimahan itu. Orang makanan nggak disukai ngambil banyak-banyak, akhirnya kebuang. Padahal bisa jadi kalau dia nggak suka orang lain suka. Makanya salah satu ya pesan penting di acara-acara pesta begitu, ambillah makanan secukupnya yang memang ingin dimakan. Kalau nggak pengen dimakan, jangan diambil. Semoga orang lain yang suka untuk makanan itu. Jadi Nabi tidak mencela makanan. Ya, komen makanan itu ya kalau bisa komennya enak dan enak sekali. Wah, makanannya bagus, enak-enak sekali. Wala yanharu khadiman, Nabi tidak pernah membentak pelayan. Membentak budaknya, pelayannya nggak pernah dibentak. Wala yadribu mra'atan, Nabi tidak pernah memukul istrinya. Jadi karena istri itu bukan sansak ya untuk jadi tempat latihan tinju, bukan. Jadi nggak pernah memukul istrinya. Wal mudaratu hiya tarkudun li ajliddin aksal mudahana. Wal mudarah, jadi kelemah lembutan yang diartikan oleh Syekh Nawawi di sini adalah tarkud dunya li ajliddin, adalah meninggalkan dunia untuk agama. Jadi tujuannya adalah untuk tujuan agama. Aksul mudahanah. Nah, lawan dari mudahanah. Kalau mudahanah itu basa-basi untuk mendapatkan dunia, tapi seringkali konotasinya meninggalkan agama untuk mendapatkan dunia. Oke, ini yang kedua kata Umar bin Khattab, wa husnus su'ali, dan
pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik lil ulama adalah nisful ilmi, adalah separuh ilmu. Kalau di dalam teori dulu zaman belajar, jadi fahmus soal nisful jawab. Memahami pertanyaan adalah sudah separuh jawaban. Kan kadang kalau ini sekarang jadi dosen kalau ngoreksi kerjaannya mahasiswa itu, ini pertanyaannya kemana, jawabannya apa. Menunjukkan nggak paham pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang baik adalah nisful ilmi. Li'annal ilma, karena ilmu itu yahsulu bihi, diperoleh dengan membuat pertanyaan yang baik. Makanya membuat soal itu bukan pekerjaan yang gampang. Karena soal itu dibuat bukan untuk menyulitkan, tapi soal itu dibuat untuk membuat anak bisa belajar. Ini agak berbeda apa namanya cara pandang guru dosen gitu. Soal itu membuat orang belajar. Oke, yang ketiga wa husnut tadbir, dan manajemen yang baik. Nah, tadbir itu manajerial. Ijrul umur ala ilmil awakib. Ijrul umur, mengoperasionalkan segala, memperlakukan segala sesuatu ala ilmil awakib, atas prediksi akhirnya. Jadi apa istilahnya itu ya? Forecasting ya. Forecasting, memprediksi ke depannya kira-kira apa. Kalau orang berbuat itu sampai ke goal-nya, tujuannya apa. Jadi kalau manajemen kan gitu kan. Manajemen itu segala sesuatu harus jelas. Ini tujuannya apa, output-nya apa, dan seterusnya itu. Nah, manajemen yang baik, yaitu yang sampai bisa memprediksi nanti ujungnya kemana. Ini berbeda dengan manajemen asal jalan, udah jalan aja lah. Nah, bukan itu ya. Ini khusus tadbir itu sampai, nah, ini ujungnya kemana. Jadi manajemen yang baik itu adalah nisful ma'isyah. Adalah separuh ma'isyah. Separuh penghidupan maksabul insan alladhi ya'ishu bisababi. Ini pentingnya manajerial, ya. Makanya dikenal di zaman Umar itu termasuk penataan manajemen negara itu terkenal di zaman Umar. Ada gubernur, ada menteri, ada apa itu di zaman Umar. Karena manajerial itu dipahami sebagai nisful ma'isyah. Separuh penghidupan, separuh urusan dunia itu ya ditentukan oleh manajerial yang baik. Jadi terkadang misalnya ada orang punya penghasilan uang yang cukup, tapi kalau manajemen keuangannya buruk, bisa berantakan. Ini yang agak sulit ya kalau di Indonesia, ilmu apapun mentok terus. Apa kurang manajer kan, kalau menggunakan angka itu penghasilan banyak, sumber daya alam banyak, kenapa kok miskin terus? Ini bisa jadi itu karena husnul tadbirnya ini. Jadi manajerialnya yang kurang baik. Jadi kalau misalnya melihat sumber daya alam, ya berlimpah. Tapi kenapa kok tidak bikin hidup jadi oke? Ya, kalau lihat nasihat Umar, berarti di poin ini, husnul tadbir. Nah, husnul tadbir itu adalah ijrul umur ala ilmil awakib. Jadi mengelola segala sesuatu menggunakan prediksi ke depan. Jadi ini orang ngelihat ke depan, bukan ngelihat ke belakang. Ya mungkin bisa jadi kenapa kita nggak maju-maju, karena ngelihatnya banyak kan ke belakang atau ngelihatnya ke bawah. Ngeliatin duitnya banyak aja terus gitu kan. Tapi kalau ke depan, ya akhirnya ya nabrak ke sana kemari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ngaji sampai di apa namanya ini, yang ketiga ya, al-maqalatus tsalitsah, insyaallah pekan depan kita lanjutkan di al-maqalah ar-rabi'ah insyaallah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah pengajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya, dan kalau ada yang mau disampaikan dipersilahkan.